010103. Di sini, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi tentang lingkup dasar psikologi pendidikan. Ada beberapa aspek dalam lingkup dasar psikologi pendidikan. Yang pertama ada proses pelajar dan pembelajaran, di mana psikologi pendidikan ini berfokus pada bagaimana cara siswa untuk belajar atau bagaimana cara siswa menyerap informasi dalam pembelajaran. Dan dalam pembelajarannya, bagaimana sih strategi guru atau pendidik untuk memberikan bahan ajar atau pembelajaran kepada peserta didik ataupun siswa. Kedua, ada perkembangan peserta didik. Nah, dalam psikologi pendidikan ini, perkembangan peserta didiknya yang ditekankan ada 3. Yang pertama ada perkembangan kognitif, yaitu cara berpikir peserta didik. Yang kedua, ada perkembangan sosial dan emosional. Bagaimana cara peserta didik bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungannya dan juga teman-temannya. Yang ketiga, ada perkembangan moral, yaitu yang dijunjung tinggi dalam pendidikan di Indonesia, yang mana mengutamakan etika dan juga perilaku peserta didik. Yang ketiga, ada motivasi dan regulasi diri. Motivasi yaitu untuk memperkuat atau memberikan semangat siswa untuk belajar. Yang kedua ada regulasi, yaitu untuk mengetahui atau bagaimana cara siswa untuk mengatur proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada gaya belajar. Nah, gaya belajar ini karena manusia merupakan individu yang berbeda-beda, jadi gaya belajarnya pun berbeda-beda. Dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu visual, kinestetik, dan auditori. Yang kelima, ada teori dan prinsip belajar, di mana teori dan prinsip belajar ini harus dikuasai oleh seorang pendidik agar bagaimana cara pembelajaran yang benar dan juga bagaimana keterampilan untuk proses pembelajaran yang akan diterapkan kepada peserta didik. Sekian, saya Melia Handayani, pamit undur diri. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmawati dengan NIM 22010154. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep dan lingkup dasar psikologis dalam pendidikan. Nah, langsung saja kepada poin 6, yaitu penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi ini terdiri dari 2, yaitu formatif dan juga sumatif. Namun keduanya memiliki tujuan, yaitu untuk mengukur dan memantau kemajuan belajar siswa dari timbal baliknya atau feedbacknya, serta juga pencapaian yang telah dicapai selama pembelajaran. Nah, tujuan umumnya juga yaitu untuk menginformasikan serta meningkatkan praktik pembelajaran yang telah dilakukan pada beberapa waktu ke belakang. Nah, lalu poin yang ketujuh yaitu intervensi dan dukungan pendidikan, yang mana yaitu untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam belajar, misalnya gangguan perhatian, disleksia, kecemasan belajar, dan lain sebagainya. Nah, strategi intervensi ini dilakukan untuk membantu siswa untuk mengatasi hambatan belajar dan juga mencapai potensi siswa dengan maksimal. Nah, lalu poin yang ke-8 yaitu pengelolaan kelas, di mana terdapat dinamika kelas, yaitu untuk menciptakan serta mempertahankan kelas yang positif, yaitu yang menciptakan juga lingkungan yang mendukung gitu untuk belajar siswa. Nah, lalu poin yang ke-9 yaitu peran teknologi dalam pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi selalu berkembang, maka dari itu pembelajaran juga harus mengikuti perkembangan teknologi ini, yang mana teknologi dalam pendidikan ini meliputi alat bantu pembelajaran, media digital, platform pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contohnya yang sering kita gunakan yaitu Google Classroom. Nah, lalu yang ke-10 atau yang terakhir yaitu kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Karena seperti yang kita tahu bahwa stres, kecemasan, dan tekanan ini dapat mengaruhi hasil dan juga kinerja dari peserta didik tersebut. Nah, maka dari itu di sini peran bimbingan dan konseling serta guru-guru ini sangat penting gitu untuk menjaga kesehatan mental siswa yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.